Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts bil kitabil mubin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, dengan tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempergunakan nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, pada malam hari ini insyaallah taala masih ada keterkaitan dengan apa yang kita bahas pada pekan yang lalu, di mana pada pekan yang lalu kita membahas sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam meminta kepada diri kita, mengajarkan kepada diri kita untuk mengambil pelajaran dari lebah, untuk mengambil hikmah dari lebah. Nah, pada malam hari ini kita masih akan mengambil pelajaran itu dari salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kemarin itu kita belajar itu atau mengambil pelajaran dari makhluk yang Masya Allah itu ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita petik atau belajar darinya. Sekarang sebaliknya, kita belajar itu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat banyak keburukan di dalamnya. Dan bukan berarti ketika seorang belajar keburukan itu untuk ditiru atau dicontoh, enggak. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah bait syair itu kan, aradtu syarra la lisyarri. Saya belajar, saya mengenali, saya ketahui kejelekan bukan untuk dicontoh, bukan untuk diikuti, bukan untuk ditiru. Tapi saya pelajari, saya ketahui, saya kenali kejelekan itu agar saya bisa terjaga darinya. Karena berapa banyak hamba-hamba yang terjerumus ke dalam keburukan, kejelekan dan kejahatan, salah satu di antara faktor penyebabnya adalah karena tidak sadarnya atau tidak tahunya dirinya bahwasanya apa yang dia kerjakan merupakan sebuah keburukan. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sebabnya karena mereka tidak tahu dan tidak sadar kalau yang mereka kerjakan adalah kesyirikan. Betapa banyak seorang yang terjatuh ke dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Satu di antara sebabnya adalah apa? Karena mereka tidak tahu kalau itu adalah sebuah dosa dan kemaksiatan. Sehingga kita perlu itu untuk belajar mengenali dan mengetahui kejelekan dan keburukan, bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru, tapi agar diri kita semuanya bisa terjaga, bisa terbentengi dari kejelekan-kejelekan tersebut. Ini satu di antara tujuan, agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan-keburukan tersebut. Dan sehingga demikian kita lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit menyebutkan kisah orang-orang yang durhaka, kaum yang durhaka, bagaimana perilakunya, bagaimana perbuatannya. Itu Allah ceritakan di Al-Quran, Allah kisahkan di Al-Quran. Bahkan dalam banyak ayat, ratusan bahkan mungkin ribuan.
Isinya apa? Kejelekan-kejelekan. Agar apa? Kita sama dituntut untuk mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran untuk tidak meniru, tidak mencontoh, dan tidak mengikuti kejelekan-kejelekan tersebut. Itu tujuan. Dan kali ini insyaallah ta'ala itu, kalau kemarin kita belajar itu mengambil ibrah dari apa? Lebah, masih sama dari sisi binatang, kita akan mencoba mengambil pelajaran dari lalat. Mengambil pelajaran dari lalat. Belajar tentang apa? Kejelekan dan keburukan yang agar tidak kita tiru, agar tidak kita ikuti. Baik, dan sebagai awal itu kan, tentang hal ini kami ingin menukil apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Hajj ayat yang ke-73. Di surah Al-Hajj ayat yang ke-73. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang lalat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dha'ufat talib wal matlub." Allah katakan, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu." Wahai sekalian manusia, telah dibuat untuk kalian perumpamaan. Allah buat permisalan dan perumpamaan. Kata Allah, fastami'u lahu. Coba tolong perhatikan dengan baik. Apa perumpamaannya? Allah katakan, "Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu." Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Mereka tidak bisa menciptakan seekor hewan, bahkan hewan yang paling remeh sekalipun, hewan yang paling rendah sekalipun. Apa itu kata Allah? Lalat, dzubab. Walau ijtama'u lah, walaupun semua mereka bersatu, berkoalisi, itu bersekongkol, itu mengumpulkan segala sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan seekor lalat, kata Allah jamin tidak akan pernah bisa. Kemudian Allah katakan, wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan apabila lalat merampas, mengambil secuil atau sepotong makanan dari mereka, la yastanqidhuhu minhu. Lebih parahnya lagi, sesembahan-sesembahan berhala-berhala yang disembah tadi tidak bisa mengambil balik, tidak bisa mempertahankannya. Dha'ufat talibu wal matlub. Itu hakikat yang kalian sembah selain Allah. Kalian sendiri lemah, itu kata Allah, yang meminta itu lemah, wal matlub, yang disembah pun juga lemah. Ayat ini kalau mau dikupas panjang, jadi kita katakan hari ini tuh, malam ini kita ingin sedikit mengambil pelajaran apa sih itu keburukan itu yang ada pada lalat tersebut. Berbanding terbalik kemarin dengan lebah, berbanding terbalik dengan lebah yang Allah sebutkan, yang Masya Allah dengan segudang keistimewaan dan kelebihan yang ada di dalamnya. Tapi kalau lalat, Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat tadi, merupakan hewan yang sangat remeh, hewan yang sangat rendah. Dari mana? Di penggalan ayat yang mana? Di penggalan ayat yang mana? Dari ayat yang kami bacakan tadi, yang di situ ada kesan bahwasanya lalat merupakan hewan yang sangat remeh, hewan yang sangat disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu? Iya, itu di redaksi yang mana? Di redaksi ketika Allah menyatakan, yaitu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Di situ ayatnya. Ini dari ayat ini ada pesan itu. Secara tidak langsung Allah betul-betul ingin menyatakan,
Ini lalat ini hewan yang paling remeh, hewan yang paling rendah, hewan yang paling kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa mencipta sebagaimana penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Walaupun itu penciptaan yang paling remeh sekalipun. Allah buat perumpamaan yang paling remeh apa? Lalat. Gitu. Seekor lalat sekalipun, hewan yang paling remeh, kata Allah, nggak akan bisa, kata Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberikan sebuah stempel, menggelari lalat sebagai hewan yang sangat remeh dan rendah. Tapi walaupun lalat sendiri hewan yang paling remeh, hewan yang sangat remeh, hewan yang sangat sepele, hewan yang sangat rendah, Allah katakan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah tidak akan pernah mampu menciptakannya. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, dari penggalan ayat ini, kalau kita kemarin belajar dari lebah, Masya Allah, hewan yang begitu spesial. Spesiesnya kan sama, serangga ya, spesies. Apa dalam istilah ilmu biologi? Ya, enggak, kalau dengan ada klasifikasi itu kan dalam ilmu biologi itu kan ada kelas-kelasnya ya. Belum keras, saya udah lupa. Jadi jenisnya sama lah, sama-sama serangga, gitu. Tapi Masya Allah, berbanding terbalik. Kalau lebah itu kan hewan yang betul-betul sangat istimewa, gitu kan, sehingga Allah sebutkan dengan keistimewaannya. Tapi berbanding terbalik dengan lebah, hewan yang sangat remeh. Yang di sini berarti ada pelajaran yang bisa kita petik. Kita dituntut untuk mengambil ibrah, mengambil contoh, mengambil pelajaran dan meniru, gitu. Mengambil sifat-sifat yang baik atau karakter-karakter yang baik pada hewan yang baik, yaitu lebah. Sebaliknya kita dilarang dan tidak diperbolehkan untuk meniru karakternya hewan-hewan yang buruk. Dan ini banyak Allah sebutkan di Al-Quran, misalnya dalam masalah suara. Allah sebutkan di surah Luqman itu kan, ketika Luqman berpesan kepada putranya itu kan, jangan suka teriak-teriak dan yang lainnya. Allah katakan kepada di situ Allah menceritakan tentang Luqman itu, perumpamaan hewan yang paling jelek, yang paling buruk suaranya adalah suara keledai. Inna ankalal aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Suaranya jelek, kasar, senangnya apa? Bengak-bengok kalau kata orang Jawa itu kan, teriak-teriak. Nah, jangan ditiru yang seperti itu. Kata Allah itu sejelek-jeleknya suara. Nah, ini contoh-contoh perumpamaan dengan hewan yang kita diperingatkan untuk jangan sampai mengikuti atau mencontoh hewan-hewan tersebut. Berikutnya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu di antara karakter karakter lalat yang jelek. Allah katakan, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan apabila lalat merampas, ini Allah sebutkan kata yaslubhum, merampas dari mereka. Allah sebut dengan lafaz yaslubhum, merampas dari mereka. Nah, inilah karakter di antara karakter jeleknya lalat. Senangnya sifatnya apa? Merampas, merampok, ngambil dengan tanpa hak. Beda dengan kemarin apa? Lebah. Kalau lebah apa kata Nabi? Kita kemarin bahasanya, andaikan mereka mengambil sesuatu dari orang lain, maka sifatnya, kalau bahasa kita, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, bukan menjadi parasit. Tapi kalau lalat, mau dimanapun juga jadi apa? Parasit. Nah, yang ada tadi apa? Merampas. Itu ada makanan apa menclok, langsung apa? Cep, diambil, tinggal pergi, langsung dibawa pergi, dirampas. Terus itu karakternya apa? Yang ada pada lalat. Senangnya apa? Merampas. Senangnya mengambil dengan tanpa hak. Kalau nggak apa ngerampas ya kucing-kucingnya nyolong. Gitu kan.
Tapi tidak halnya dengan apa? Lebah. Lebah itu betul mengambil manfaat dari apa? Bunga. Tapi apa? Sisi lain, manfaat yang diberikan apa? Membantu proses penyerbukan. Sehingga apa? Sari apa pati bunga jantan dan betina itu bisa terhubung itu, sehingga bisa apa? Nanti akhirnya bisa dari bunga tersebut bisa menghasilkan buah. Ada manfaat yang dia petik, iya. Ada manfaat yang dia ambil dari sari bunga tersebut, betul. Tapi juga ada manfaat yang dia berikan. Tapi tidak halnya dengan apa? Lalat. Kalau lalat nggak ada manfaat yang diberikan kepada apa? Yang dia ambil apa? Darinya. Yang ada, ya semua pakar sepakat. Salah satu di antara hewan parasit yang ada ya lalat. Nah ini satu di antara kepribadian dari lalat. Nah, yang seyogianya seorang muslim itu dituntut untuk menjadi seperti seekor lebah. Jangan menjadi seperti seekor lalat. Dan ternyata memang demikian. Kalau kita jujur mau kupas lebih dalam, mau teliti lebih dalam, betul-betul kepribadian yang berbanding terbalik. Walaupun berasal dari jenis yang sama, sama-sama serangga. Tapi antara lebah dan lalat itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Kita kemarin bahas itu kan di hadisnya, kalau lebah kepribadiannya satu, yaitu hanya konsumsi yang baik. Kalau lalat, di mana tempatnya? Tempat-tempat yang jorok, kotor, sampah, gitu kan? Kemudian yang diproduksi oleh lebah madu. Bahkan katakan menurut penelitian itu madu itu berasal dari muntahannya dari perut lebah katanya. Itu madu. Produksinya itu yang dimuntahkan aja apa itu? Kemudian keset kakinya apa? Bipolen. Ludahnya propolis. Lebah Masya Allah kan. Yang diproduksi bagus semua. Kenapa? Yang dikonsumsi bagus, yang diproduksi juga bagus. Lah kalau lalat yang dikonsumsi, dari dia sendiri apa mengambilnya dari tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang kotor. Itulah yang dikonsumsi oleh lebah. Yang dikonsumsi oleh lalat. Yang diproduksi apa? Penyakit, bakteri, virus. Nah, itulah yang dikonsumsi apa yang diproduksi oleh lalat. Betul-betul apa? Karakter yang sangat bertolak belakang. Kemudian ketika lalat mengambil membuat sebuah hubungan interaksi itu dengan makhluk yang lainnya, tidak seperti lebah yang membangun interaksinya di atas konsep itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tapi kalau lalat menjadi hewan parasit, hanya bisa merugikan, hanya bisa merusak, dan hanya bisa menjadi seekor parasit bagi makhluk-makhluk yang lain. Kemudian karakter yang berikutnya, yang sama, kepribadian juga yang bertolak belakang dengan lebah. Kalau kemarin lebah terkenal dengan kerja yang ulet dan tangguh. Tapi Masya Allah, walaupun lebah itu pekerja yang ulet dan tangguh, tapi betul-betul ya sesuai aturan. Sehingga saya katakan kemarin, nggak pernah ada ceritanya kan lebah itu lembur. Pernah lihat lebah itu lembur? Nggak pernah. Waktunya malam istirahat ya istirahat. Dia cerdas, itu hewan yang cerdas. Tapi ya tadi sesuai pada porsinya. Tapi kalau lalat, lembu antum jam 12 malam, kan gitu. Kalau posisi terang, ada makanan masih sibuk terbang ke sana kemari nggak karu-karuan. Kemudian dari sisi sosial. Kalau lebah itu Masya Allah hewan yang sangat taat dan patuh dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dengan aturan yang Allah tetapkan itu patuh, dengan ratunya itu patuh. Enggak halnya beda halnya dengan lalat. Pernah itu ada rumusnya lalat membuat koloni, itu makhluk yang sangat egois dan individualis. Egois dan individualis, hanya mau semaunya sendiri, mau dan sekehendaknya sendiri. Nah ini beberapa di antara sifat-sifat dan kepribadian lalat yang
jauh bertolak belakang dengan lebah. Yang kita tidak boleh untuk memiliki kepribadian tersebut, sifat dan karakter tersebut. Berikutnya, salah satu di antara kepribadian dari lalat yang patut untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Lalat itu kalau hinggap di satu makhluk, apa yang ini dicari kira-kira? Kalau hinggap di sapi, itu yang di bahasa Jawanya diinceloi kok, apa bahasa Indonesianya? Yang dihinggapi pertama kali apa maksudnya dicari? Kalau pada tubuh sapi atau manusia, tuh, koreng, luka, borok, itu kepribadian lalat. Jadi kalau dia hinggap di satu makhluk, pasti yang dicari pertama kali borok dan luka. Mau sebagus apapun nggak dicari sama dia. Yang dicari apa? Borok. Dan ini kata ulama, salah satu di antara pelajaran yang sangat penting yang perlu kita ambil. Manusia itu jangan jadi seperti lalat. Ketika ngelihat apa tuh langsung tertuju apa? Pada kekurangan, keburukan dan apa kejelekan. Sehingga ngelihat apapun nggak pernah ada istilahnya apa baik. Ketemu apa ke rumah kawannya, komentar. Rumah kok kayak apa? Bubuk yang udah mau ambruk. Antum ini kerja nggak sih selama ini rumahnya kok kayak gitu? Lihat kawannya bawa motor, dari dulu motor butut kayak gini nggak ganti-ganti. Pulang ke rumah oleh apa sama istrinya, tuh kan istrinya udah capek-capek nyiapin makanan, tuh karena suami pulang terlambat. Akhirnya makanannya sudah dingin, dicacat lagi. Nggak bisa tapi itu kan, nggak bisa tabu, itu makan yang apa, masak yang agak enakan dikit, yang kira-kira apa sudah atau seger masih anget. Gitu. Padahal apa? Dari tadi saya sudah nyiapin. Katanya mau pulang jam 7, pulangnya jam 9. Ya sudah dingin, salah siapa? Bagi kayak seperti itu yang disalahkan siapa? Istrinya. Yang dicacat apa? Istrinya. Yang dicela apa? Istrinya. Tidak ada apa yang baik di mata dirinya semua orang. Ini apa? Satu di antara apa kejelekan dari lalat. Ketika melihat apapun, gak ada yang baik di matanya. Semuanya apa? Jelek. Semuanya buruk. Semuanya apa? Perlu dicela. Semuanya perlu dicacat. Semuanya perlu dicaci. Allah musta'an. Yang seperti ini yang tidak boleh ada dan terjadi pada seorang muslim. Dalam masalah makanan, lihat bagaimana contoh Nabi SAW. Rasul itu kalau disiapin makanan sama istrinya, enak, seneng yang dimakan, enggak, ya sudah. Yes. Enggak komentar apa-apa, enggak mau makan. Itu sudah istri Nabi kayak gitu. Jadi mereka apa sudah feeling gitu kan, kalau Nabi enggak suka dengan makanan itu pasti ada rasa yang aneh, ya Nabi enggak makan gitu saja. Tapi tidak pernah gitu mencela atau mencacat makanannya, enggak. Kalau kira-kira kok rasanya aneh, ya sudah nggak dimakan. Kita tuh kurang garam aja protes, kurang pedes protes, kepedesan apalagi, kurang bumbu protes, lauknya kurang sedap protes. Begitu istrinya nutut, ya kalau mau lauk yang enak tuh tambah uang belanjanya, langsung apa perut gitu kan. Pengennya makan enak itu, ya pengennya istrinya masak yang apa wah, tapi begitu istrinya kembali nuntut, ya kalau mau masak yang enak tuh ya uang belanjanya ditambah, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi istrinya masak seadanya karena memang yang diberikan seadanya, protes sama istrinya kan. Nabi nggak pernah seperti itu. Seneng yang dimakan,
Nggak suka ya sudah, nggak usah dimakan. Nggak apa, Nabi nggak mau mencela dan mencacat apa sesuatu. Dalam masalah kerjaan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau katakan, saya bertahun-tahun jadi asisten rumah tangga, bukan sehari dua hari. Dan ini asisten rumah tangga, bukan hanya seorang yang ketemu sekali dua kali kerja. Asisten rumah tangga berarti kan apa, sering interaksinya kan, tiap hari di situ yang namanya Rasulullah yang layani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bertahun-tahun lagi, bukan hanya sehari dua hari, bertahun-tahun. Saya lupa persisnya beberapa, tapi jelas itu hampir sekitar 10-an tahun kata Anas bin Malik. Itu menjadi asisten rumah tangganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi nggak pernah Nabi kok nyacat apa yang saya kerjakan. Kalau saya kerjakan sesuatu, Nabi nggak pernah, kata Anas bin Malik, kenapa kamu kerjakan ini? Ketika saya tidak mengerjakan, Nabi juga tidak pernah komentar, kenapa kamu nggak kerjakan? Kenapa kamu demikian dan demikian? Tidak pernah. Selama kata Nabi, saya pekerjakan apa yang menjadi tugas saya, sudah. Nabi tidak komentar apa. Tidak banyak memberikan apa celaan dan apa cacatan terhadap apa yang saya kerjakan, kata Anas bin Malik. Ini Bapak bagaimana berpribadi dan karakternya Pak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ya kalau kamu mau dicari kurangnya, namanya kita manusia. Kalau mau sengaja mencari kurangnya, ya pasti ketemu. Siapa di antara kita yang betul-betul sempurna? Tidak ada. Kalau mau dicari kurangnya, pasti ketemu kurang. Sebenarnya standarnya apa satu dalam yang selama memang sudah tugasnya dikerjakan, ya sudah. Istri misalnya apa tugasnya mau menyiapkan makanan untuk suaminya masak, ya kalau memang sudah tugasnya dikerjakan, ya sudahlah. Perkara kekurangannya ya dimaklumi. Syukur kalau bisa apa dibantu, kan. Pulang ke rumah kok masih berantakan, kan. Ya kalau memang pengertiannya dibantu istrinya, kan. Kenapa rumah masih berantakan? Oh ternyata anaknya rewel, sakit sehingga belum sempat nyuci, belum sempat nyuci piring, belum sempat nyapu karena anaknya rewel nggak bisa disambi. Jangan apa pulang-pulang ke rumah sudah isinya capek, kan. Kondisi anaknya rewel, kan. Kerjaan banyak terbengkalai, anaknya nggak bisa disambi. Sampai rumah tambah lagi suaminya ngomel, wah tambah jadi tuh. Tambah uring-uringan nanti apa istri dulu. Ini disapa sudah masak, sudah nyambiin itu begitu masak masih ngomel lagi. Gimana nggak jadi apa? Huru hara di rumah kan gitu. Jadi kalau lihat konsepnya Nabi tadi, masya Allah, adem, tenang, ayam. Kenapa? Tugasnya sudah dikerjakan, bukan berarti nggak dikerjakan kan? Sudah dilaksanakan tugas. Kalau tahu ada kekurangan ya dimaklumi lah. Tinggal kalau nggak selera makannya ya sudah nggak usah dimakan kan gitu kalau istilah makan. Demikian pula tadi itu contoh yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam masalah pekerjaan nggak pernah itu Nabi kata Anas bin Malik itu komentar. Boro-boro apalagi sampai marah. Lah komentar aja nggak pernah. Padahal bukan sehari dua hari, bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun. Ya kan? Bertahun-tahun menjadi asisten rumah tangganya Rasulullah. Gak pernah Rasulullah komentar. Alaihi salatu wassalam. Nah ini sebuah kepribadian yang perlu untuk kita jadikan sebagai panutan dan teladan bagi diri kita semua. Jangan seperti lalat tadi, senangnya nyari borok, senangnya nyari kurangnya orang, senangnya nyari aibnya orang, senangnya nyari lukanya orang. Karena kalau seperti itu ya nggak akan pernah selamat. Nggak akan pernah bisa selamat dari hal itu. Kalau mau cari kurangnya pasti semua akan ketemu kurang. Lebih lagi kalau ingat dengan kisah yang disebutkan oleh Al-Alaman dalam bukunya itu, dalam satu riwayat itu kan kisah antara seorang ayah anak dengan keledainya. Bapaknya naik, anaknya yang nuntun. Ada yang komentar dibalik itu, anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Ya ada yang komentar. Kemudian dua-duanya naik, komentar juga, itu kan. Dua-duanya turun, udah dikomentari juga. Tinggal kalau kata sebagian orang, tinggal satu yang belum dicoba, udah dicoloknya dilepasin aja keledainya, kan. Kayaknya dikomentari juga, tuh kan. Itulah manusia, kalau mau senengnya nyari borok, nyari kurang, pasti komentar. Bapaknya naik, kan, anaknya turun. Komentarnya apa?
Oh, ini bapak yang apa nggak kasihan sama anaknya. Mana masa apa anaknya yang suruh nuntun? Dibalik bapaknya yang nuntun, anaknya naik. Di bapaknya komentar lagi. Ini bapak apa nggak ngajari adab sama anaknya itu? Masa anak apa yang disuruh di atas, bapaknya yang nuntun? Dua-duanya naik, komentar lagi. Ya nggak kasihan sama keledai itu. Keledai kecil kok dinaiki 2 orang. Dua-duanya turun, komentar lagi. Punya kendaraan ngapain kalau nggak dipakai? Ngapain kalau nggak ditunggangi? Itu kalau sudah apa? Pikiran apa hanya sebatas untuk mencari apa? Kelemahan dan kekurangan. Ya semuanya apa? Dikomentari, semuanya apa? Dicacat, semuanya dicela. Yang seorang muslim tidak sepatutnya seperti itu. Tidak sepantasnya apa? Untuk apa? Mencari-cari apa? Celah dan kekurangan pada orang lain. Dan ini satu di antara kepribadian dari lalat yang banyak ulama sebutkan gitu, dalam nasihat-nasihatnya yang perlu untuk kita jauh. Senangnya nyari bobrok, nyari aib, kekurangan orang. Maka Allah di Al-Quran sendiri di dalam surah Al-Hujurat itu Allah dengan tegas mengatakan wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari bobroknya orang, jeleknya orang, kurangnya orang. Wala tajassasu, tidak boleh. Baik, Allah Ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini saya yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu sedikit dari apa yang kami nukilkan dari penjelasan para ulama ini bisa menjadi sebuah renungan dan nasihat untuk diri saya pribadi dan kita bersama. Kalau pada pertemuan yang lalu tadi belajar atau mengambil pelajaran, mengambil contoh dan teladan pada seekor lebah, tadi kita mengambil pelajaran dari lalat yang ternyata apa? Memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan lebah. Sudah yang dikonsumsi kotoran, yang diproduksi bakteri dan virus, ketika membangun sebuah hubungan atau interaksi dengan apa makhluk yang lain hanya bisanya menjadi parasit, gitu kan? Ketika ketemu apa-apa senengnya nyari luka, nyari bobrok, nyari koreng, jadi semua apa sudah terlalu akut sudah itu karakter-karakter dan yang buruk, kepribadian yang buruk yang ada pada lalat yang tidak sepatutnya seorang muslim itu seperti itu kepribadian dan karakternya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang tersebut, dan mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menjauhi kepribadian, karakter atau yang jelek tersebut. Kenapa Islam itu bukan hanya sebatas akidah, bukan hanya sebatas apa ibadah yang benar, tapi juga apa keseluruhan yang ada dalam Islam itu semuanya menjadi satu bagian dan satu rangkaian, termasuk dalam masalah akhlak dan kepribadian. Itu juga semuanya menjadi sebuah hal yang vital dan penting dalam apa Islam. Jadi nggak bisa hanya tahu yang penting akidahnya benar, ibadahnya benar sudah selamat. Kalau akhlaknya apa juga rusak, nggak karu-karuan, ya itu jelas menjadi sebuah nilai minus, dan bahkan apa bisa menjadi sebuah potensi azab. Bagaimana tidak? Bagaimana enggak? Kalau seorang hobinya nyacat, hobinya ngumpat dan maki, Allah katakan loh di ayat yang kita hafal semua, wailul likulli humazatil lumazah. Kata Allah, celaka. Itu sudah ancaman yang sangat keras bagi para pengumpat dan pencaci. Jadi jangan kira apa itu satu hal yang remeh. Jangan kira itu satu hal yang kecil. Kalau itu satu perkara yang remeh, kenapa Allah berikan ancaman dengan ancaman yang sangat buruk tersebut? Itu satu hal yang sangat besar. Satu perkara yang berpotensi itu menjerumuskan seorang ke dalam azab yang sangat pedih. Lebih lagi kalau dibaca sampai akhir ayatnya bagaimana bentuk ancaman. Iya dan juga. Nih Allah SWT ada benar yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, banyak khilaf dan kurangnya dari diri saya pribadi, dan saya minta maaf atas semua kekeliruan dan kekurangan yang ada, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nastaghfirullah lana wa lakum jami'an. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.